Padam mana? Gimana? Yang coba pada menggila-gila ku. Gayo, nang omah wae wis aman montore wis. Wis ayo. Nang omah sik ya apa? Takoki sampean. Pemirsa, material lahar erupsi Gunung Semeru menyapu puluhan rumah warga dan fasilitas umum di lereng gunung. Sementara itu ratusan warga terdampak sudah mengungsi di beberapa lokasi yang dianggap lebih aman. Puluhan rumah warga termasuk fasilitas umum seperti sekolah dan musola di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang hancur pasca terjadi erupsi Gunung Semeru. Material lahar berupa batuan dan pasir menimbun bangunan dan akses jalan warga. Sejumlah warga berusaha mengais barang-barang yang masih bisa diselamatkan untuk dibawa ke pengungsian. Kondisinya gimana, Mas? Kondisinya habis, Mas. Kena material Ya, habis. Tinggal demonya saja. Kalau yang lainnya tertimpa ini pasir. ngungsi di mana, Mas? Ini mesti di Kelapa Doyong, Mas. Di pertanian. Iya. Pasca erupsi, sejumlah warga di dua kecamatan Candipuro dan Pronojiwo mengungsi di sejumlah titik aman, seperti di kantor desa, kantor kecamatan, dan sekolah. Sementara tumpukan material lava panas memenuhi jalur aliran lahar Sungai Leprak, tepatnya di bawah jembatan Besuk Kobokan. Alih-alih menjauh, kondisi ini malah jadi tontonan warga yang penasaran dengan dampak erupsi Gunung Semeru. Petugas mengimbau warga untuk tidak terlalu mendekat lantaran kondisi material masih panas dan labil. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, evakuasi 178 pendaki Semeru dari Ranukumbolo menuju pos pendakian Ranupani, Lumajang, Jawa Timur berjalan lancar. Semua pendaki dalam kondisi aman, tidak terkena awan panas guguran Semeru. Badan SAR Nasional dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memastikan 178 pendaki di jalur pendakian Gunung Semeru bisa dievakuasi dengan aman. Kloter pertama pendaki telah kembali dari Ranukumbolo dan tiba dengan selamat di pos pendakian Ranupani Kamis siang. Semua pendaki yang berada di Ranukumbolo dalam kondisi aman, tidak terkena awan panas guguran Semeru. Proses kepulangan berjalan lancar dengan pengawasan petugas. Koordinasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, relawan, dan aparat terkait menjadi kunci memastikan keselamatan pendaki. Meski berada di area rawan, tim penyelamat dan petugas terlatih melakukan langkah-langkah mitigasi bencana yang sistematis dan disiplin. Petugas terus memantau kondisi pendaki, memastikan setiap pendaki memperoleh arahan, pengawasan, dan dukungan logistik yang memadai. Penanganan tidak hanya responsif, namun juga proaktif dan terencana sehingga risiko dapat diminimalkan tanpa menimbulkan kepanikan. Dari Lumajang, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari kelima pencarian korban longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah dilakukan di 3 titik lokasi. Sebanyak 700 personil gabungan dikerahkan untuk melakukan proses evakuasi. Sebanyak 700 personil gabungan dan sejumlah relawan dikerahkan untuk melakukan pencarian korban yang diduga masih tertimbun di bawah material longsor tanah. Untuk memudahkan pencarian, petugas membagi 4 titik fokus pencarian yang ada di lokasi. 11 alat berat dan anjing pelacak diperbantukan untuk mencari keberadaan korban. Hingga kini total 934 orang mengungsi yang terbagi di 5 posko pengungsian. Sementara itu, Kamis sore, 3 korban longsor Banjarnegara, Jawa Tengah kembali ditemukan. Jenazah ditemukan setelah dilakukan penyisiran menggunakan alat berat dan bantuan anjing pelacak. Petugas
Petugas menemukan 3 jenazah korban longsor di bawah timbunan tanah yang berada di sektor A2, 2 korban dan 1 korban di sektor C2, 1 kilometer dari pusat longsor. Tim SAR yang melakukan evakuasi langsung membawa ketiga jenazah korban ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan dan identifikasi. Dengan ditemukannya ketiga korban ini berarti masih tercatat 22 orang hilang yang belum ditemukan. Jenazah korban longsor selanjutnya langsung dimakamkan di area pemakaman desa. Pihak desa sudah menyiapkan sejumlah liang lahat yang akan digunakan sebagai kuburan korban longsor. Perkembangan terbaru hingga saat ini kami menemukan korban 3 orang ditemukan di A2, yang pertama di C2 dan yang ketiga ini baru saja juga di A2 dan semuanya dalam kondisi Michaela. Untuk jenis kelaminnya itu adalah perempuan. Semuanya Pak? Semuanya perempuan. Kita akan tetap fokus melaksanakan kegiatan pencarian korban dengan menggunakan alat berat. Kita optimalkan kembali alat berat yang ada. Tadi malam informasi sudah datang lagi alat berat yang volume lebih besar, jadi mudah-mudahan hari ini bisa lebih maksimal. Untuk jumlah personel yang dilibatkan ada berapa nih Pak? Untuk personel yang dilibatkan untuk hari ini kita tambah jadi sekitar 700-an personil. Untuk alat berat sendiri totalnya berapa yang di lokasi? Untuk alat berat yang di lokasi kemarin 6, hari ini rencana ada penambahan sekitar 5 alat berat lagi. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah diperpanjang hingga 3 hari. Tim SAR gabungan pada hari Rabu berhasil menemukan 2 korban di titik B1 dan B2. Dengan ditemukannya 2 korban, kini tersisa 3 korban yang belum ditemukan. Hingga sepekan peristiwa tanah longsor di Desa Cibenying, total 20 korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. MRT mengalami gangguan akibat pohon tumbang pada area transisi rute dari stasiun Senayan Mastercard menuju stasiun ASEAN. Pohon tumbang itu menyebabkan kerusakan struktur serta gangguan jaringan kelistrikan sehingga layanan operasional kereta MRT Jakarta terhenti. Sejumlah penumpang MRT dievakuasi melalui terowongan dan berjalan menyusuri terowongan dengan pengawasan petugas di tepi jalur MRT bawah tanah menuju titik aman Kamis siang. Saat ini proses penanganan terus dilakukan tim operasional dan teknis MRT Jakarta untuk memulihkan layanan secepat mungkin. MRT Jakarta berkomitmen menjaga keselamatan pelanggan dan telah menyelesaikan proses evakuasi sesuai prosedur terhadap 524 pelanggan dari sejumlah kereta dan area stasiun yang terdampak. Sementara pada saat kejadian tercatat 5 rangkaian berada di stasiun dan 3 rangkaian berada di jalur. Terkait hal ini pihak MRT memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pelanggan akibat gangguan operasional. PT MRT Jakarta Persroda menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pelanggan terkait dengan gangguan operasional yang terjadi pada pukul 10:26 waktu Indonesia Barat. Gangguan ini disebabkan oleh pohon tumbang pada rute transisi dari stasiun Senayan Mastercard menuju stasiun ASEAN yang berdampak pada kerusakan struktur di lintasan dan juga gangguan jaringan listrik yang menyebabkan layanan operasional kereta terhenti. Pada saat kejadian terdapat 5 rangkaian kereta yang berhenti di stasiun dan 3 rangkaian lainnya berada di jalur. Tim operasional dan teknis MRT Jakarta telah melakukan penanganan sejak kejadian berlangsung, di mana kami telah berhasil mengevakuasi 524 pelanggan sesuai dengan prosedur. Hal ini tentunya sejalan dengan komitmen MRT Jakarta untuk selalu mengutamakan keselamatan para penumpang. Sebagai langkah pemulihan layanan, MRT Jakarta telah mengoperasikan rute perjalanan terbatas dari stasiun Blok M BCA hingga stasiun Lebak Bulus dan juga sebaliknya.